Siap-siap nih, Anies di demo bersilit-silit. Bola panas di tangan Anies. Buruh ancam demo besar-besaran jika Anies tak banding putusan PT UN. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. KSPI dan Partai Buruh menolak keputusan PT UN DKI terkait UMP DKI, dan KSPI meminta agar Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, melawan keputusan PT UN tersebut dengan cara banding terhadap keputusan PT UN DKI. UMP DKI tahun 2022 sudah berjalan 7 bulan. Nggak mungkin diturunkan dari 4,67 juta per bulan menjadi 4,53 juta per bulan. Ya, betul, itu nanti kita sedang evaluasi, kita kaji, nanti kita sampaikan saja. Itu kan belum dimasukkan keputusan, nanti kita kaji. Apakah kita banding atau kita cukupkan sampai di situ, kemudian melaksanakan putusan sedang kita pelajari, nanti akan segera kami umumkan. Ketahui bahwa APBD DKI Jakarta melayangkan gugatan terhadap keputusan Gubernur 1517 mengenai adanya revisi UMP DKI Jakarta dengan nomor 13/2005. Kami merasa atau memandang perlu untuk gugatan ini karena kami butuh kepastian hukum atas ketentuan perundang-undangan dan ketentuan mengenai upah minimum atau ketentuan bentukan upah minimum. Jadi mekanismenya yang ditempuh Pak Anies itulah yang tidak benar. Itu yang kita persoalkan gitu ya. Makanya terus dampak implikasinya ke kami, ke dunia usaha, dunia industri itu sangat luar biasa dampaknya. Jika tidak menerapkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Anies, akan dikeroyok demo besar-besaran. Tidak demikian. Saya garanti bahwa apa yang disampaikan salah satu SPI itu juga tidak merepresentasikan, jadi tidak mewakili dunia pekerja seperti yang kita lakukan di luar sana. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menurunkan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 4,6 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah. Dilansir dari laman Kompas, Said Iqbal mengatakan bahwa KSPI meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan perlawanan banding terhadap putusan PT UN. Bila mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melakukan banding, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran. Said Iqbal juga meminta Anies tidak dulu menjalankan putusan PT UN itu selama proses banding berlangsung. Ia ingin Anies tetap memberlakukan UMP yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1%. Said Iqbal menyampaikan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak putusan PT UN Jakarta tersebut. Yang pertama, ia menegaskan tidak boleh ada penurunan upah di tengah jalan. Alasan kedua, sejak awal KSPI menolak PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Alasan ketiga, Said menilai wibawa pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini tidak boleh kalah oleh kepentingan sesaat dari penguasa yang melakukan perlawanan terhadap keputusan gubernur mengenai UMP 2022. Alasan Anies menaikkan UMP adalah untuk menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, sebelum pandemi, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%. Jadi, dia menilai kenaikan 5,1% layak bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi penguasa. Ini adalah kesekian kalinya Anies melanggar aturan demi kepentingannya yang seenak jidatnya. Anies dianggap melanggar regulasi pengupahan terkait revisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Apindo DKI pun menggugat putusan Anies itu ke PT UN DKI, yaitu pada Selasa 12 Juli 2022 kemarin, PT UN Jakarta pun mengabulkan gugatan Apindo. Dalam putusannya, Majelis Hakim PT UN Jakarta juga membatalkan keputusan Gubernur atau Kebgub DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kemudian majelis hakim mewajibkan tergugat, yaitu Gubernur Anies Baswedan, untuk mencabut Kepgub tersebut. Ini adalah ulah Anies sendiri yang bermain api. Ngakunya bela buruh, tapi suka tabrak aturan. Cari muka kok gini amat sih, Nis. Demi cari suara di tahun 2024 ya. Aduh, gak kebayang deh. Kalau Anies jadi presiden, apapun aturannya bisa saja ditabrak. Ya bisa dibilang nih, menghalalkan segala cara. Hal ini seakan membuktikan bahwa Anies ugal-ugalan dalam membuat sebuah kebijakan. Bak seperti sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sekarang bola panas UMP DKI Jakarta ada di tangan Anies. Siap-siap Nis, di demo bersilit-silit ente sama buruh. Bagaimana menurut Anda? Kader Demokrat serang Ahok lagi, sebut karir politik Ahok nyungsep, dibandingkan AHY beda kelas bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul. Saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Kalau Anda mau ngancam Ahok, silakan pribadi. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya 15 Februari 2017. Politisi Demokrat Taufik Rendusara menilai bahwa karir politik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah jatuh. Menurutnya, alasan jatuhnya karir politik Ahok adalah karena pendukungnya yang seperti Bani Jahiliyah. Taufik Rendusara mencontohkan pendukung Ahok yang ia maksud, yaitu pegiat media sosial Eko Kuntadi. Cuitan Taufik tersebut ia sampaikan melalui akun Twitternya @rendusara pada hari Selasa 7 Juni 2022. Ia pun menyebut jika pendukung Ahok seperti Eko Kuntadi merupakan model Bani Jahiliyah. Hal itu buntut dari tanggapannya terhadap cuitan Eko Kuntadi yang menanggapi aksi FPI Reborn. Sebagaimana diketahui, di media sosial memang tengah ramai dibicarakan FPI Reborn yang melakukan aksi di Patung Kuda pada hari Senin 6 Juni 2022. Dalam aksinya, mereka mendeklarasi dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden 2024. @_Eko Kuntadi pun menyatakan organisasi terlarang mendukung Anies jadi capres. Dalam cuitannya, Eko Kuntadi juga melampirkan foto-foto kelompok FPI Reborn yang membawa spanduk bertuliskan FPI dukung Anies untuk Presiden 2024. Terpantau di media sosial, berkembang narasi bahwa FPI Reborn ini adalah organisasi terlarang, yaitu Front Pembela Islam. Yang namanya berlian tetaplah menjadi berlian, walaupun ditempatkan di comberan sekalipun tetap akan menjadi berlian. Begitupun juga Ahok, meskipun ditempatkan dimanapun, jadi gubernur DKI, jadi komut Pertamina yang penuh dengan mafia migas, Ahok tetap Ahok yang terus bersinar. Beda dengan apel busuk, maupun dibungkus rapat-rapat dan dihias dengan pita emas, tak akan mampu membendung bau busuknya. Apalagi kalau apelnya cuma buah karbitan. Ya jelas, manisnya nggak akan alami alias sepet. Ya begitulah Mas AHY, pangeran dinasti Cikeas. Walaupun dirinya dipoles dengan ribuan kosmetik politik, ia akan tetap jadi pemimpin model karbitan yang jadi produk setengah mateng. Kalau toh barang baru setengah jadi terus dipakai, ya jadinya melempem lah. Pengangkatan Ahok menjadi komut Pertamina tentunya tak akan hanya mendapatkan perhatian dari dalam negeri. Akan tetapi, Ahok juga mendapatkan perhatian khusus dari media asing, sehingga nama Ahok pun jadi mendunia. Bahkan, tanggapan dari para media asing sangat positif terhadap tugas baru Ahok sebagai komut Pertamina, mengingat kinerja dan integritas Ahok yang bukan bohongan. Ya, dengan kata lain, prestasi dan integritas Ahok telah diakui dunia internasional. Yang jadi pertanyaan sekarang, lah terus kenapa simpatisan Partai Demokrat masih saja ada yang bilang karir Ahok nyungsep? Saya kira gerombolan otak udang seperti kader-kader busuk kelas Cikeas hanyalah sekelompok barisan iri dengan prestasi Ahok. Mereka tak lebih dari barisan yang kehilangan panggung dengan menjual narasi karir Ahok nyungsep, Ahok antek Cina, Ahok penista agama, dan lain sebagainya. Agar apa sih? Agar nama baik Ahok hancur. Tapi apa? Justru nama Ahok kian mentereng dengan sederet prestasinya menggebuk mafia migas di Pertamina. Hal itu tentu menjadi bukti bahwa berlian tetap bersinar walau dicemplungkan di comberan. Lah pangeran mahkota dinasti Cikeas, apa kabar nih? Ya begitulah kondisi Bani Kadrun, jahiliyah klan Cikeas. Bisanya cuma mengumbar gosip recehan,
kayak emak-emak nonton sinetron yang hebohnya minta ampun. Lazi Taufik ini ngibul apa emang kabur pandangannya sih? Ngomongnya ngelantur. Gak heran kalau kayak begitu, kan kadernya partai prihatin. Bagaimana menurut kalian dengan simpatisan Demokrat yang ngelantur? Silahkan adu komentar di bawah ya.